Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Apakah itu teks eksposisi? Teks eksposisi ialah teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang yang sifatnya adalah argumentatif. Nah, bentuk dari teks eksposisi ini biasanya digunakan dalam ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, penyampaian teksnya secara lugas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang keempat, tidak memihak. Yang kelima, bersifat objektif dan netral. Yang keenam, penjelasannya disertai data yang akurat. Yang ketujuh, fakta digunakan sebagai alat untuk memperjelas dan kontribusi. Dan yang terakhir adalah gaya informasi yang mengajak. Kemudian ada struktur teks eksposisi, yaitu yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua, argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang pendapat. Apakah yang dimaksud dengan pernyataan pendapat atau tesis? Pernyataan pendapat adalah suatu pernyataan yang berisikan gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan, ataupun argumentasi yang dikemukakan seseorang terhadap suatu peristiwa, keadaan, kebenaran, tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kedua, ada argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan, berisikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan yang biasanya berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Lalu ada penegasan ulang pendapat. Apa sih penegasan ulang pendapat? Nah, dalam bagian ini berisi penegasan ulang pendapat sang penulis yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Isi pokok teks eksposisi. Nah, pada bagian ini berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi yang terdapat dalam teks eksposisi yang dibaca atau didengar. Unsur kebahasaan teks eksposisi, yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan kata-kata perujukan. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif. Kemudian ada mengonstruksi teks eksposisi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, membuat kerangka. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, mempertimbangkan sasaran pembaca. Oke, segitu aja materi mengenai teks eksposisi. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali.